sebuah tema yang mungkin ini bikin kita sakit kepala. Saya bacain temanya ya. Berkolaborasi dalam spiritualitas konvivial. Panganan opo iki? Ada yang tahu kata konvivial? Enggak. Ya, itulah tugas pendeta. Jelasin kita dong, sesuatu yang rumit jadi sederhana. Tenang Bapak Ibu dan Saudara, saya akan berkhotbah, saya bikin semakin rumit Anda memahami. Bapak Ibu dan Saudara, dengan sederhana kata konvivial itu artinya hidup bersama. Ya, nih pembuat tema nih suka menggunakan diksi yang kelihatannya keren. Mau ngomong hidup bersama aja pakai kata bahasa Latin gitu ya. Hidup bersama Bapak Ibu dan Saudara. Nah, kalau kemudian saya mencoba memahami kalau hidup bersama artinya kita bicara tentang salah satu panggilan tugas gereja. Tugas panggilan gereja ada 3 Bapak Ibu dan Saudara. Ayo sekarang saya berikan kuis 3. 1 apa? Loh, gak usah terlalu rendah hati anggota GKI itu. Gak mau kelihatan pinter, diem aja. Tapi gak beda sama orang yang gak tahu, diem juga. 3 tugas panggilan gereja. 1. Wah, cakep. Bersaksi. 2. Oke. Tadi sudah disebut Pak, bersaksi yaitu memberitakan betul, itu bagian dari bersaksi. Yang kedua, bersekutu. Yang ketiga, melayani. Maka di dalam konteks hidup bersama kita sedang bicara tentang persekutuan. Hari ini kita bicara tentang persekutuan. Tetapi saya izinkan, saya juga ingin bertanya pada Bapak Ibu dan Saudara. Saya bertanya, Anda cukup angkat tangan, bukan angkat kaki ya. Angkat tangan. Bapak Ibu dan Saudara, Anda punya persoalan dalam hidup ini? Kita sepakat kita pasti punya persoalan dalam hidup ini. Yang wajah-wajahnya suram, itu mencerminkan nih sekarang nih gitu ya. Makanya kalau nggak mau dibilang suram, tolong senyum. Gitu ya. Anda punya masalah. Lalu pertanyaan saya Bapak Ibu dan Saudara, kalau Anda punya persoalan, Anda cerita sama siapa? Pilihannya 3. 1, pada orang gereja. Orang gereja itu mungkin teman sepelayanan, pendeta, penatua, atau siapapun itu. Yang kedua, Anda bercerita pada anggota keluarga. Yang ketiga, Anda bercerita pada teman yang lain. Bisa teman kerja, teman arisan, teman gosip, teman-teman yang lain. Pertama apa Bapak Ibu dan Saudara? Kepada orang gereja. Yang kedua pada keluarga, yang ketiga teman yang lain. Nah sekarang saya mau Anda angkat tangan. Yang pertama, yang bercerita kepada teman, tolong angkat tangan. Yang bercerita kepada teman, sahabat, gak ada yang angkat tangan. Oke. Yang bercerita dengan keluarga, angkat tangan. Puji Tuhan sudah mulai angkat tangan. Ntar dulu jangan turunin dulu, saya mau lihat berapa banyak. Udah mandi kan Bapak Ibu? Gitu ya, jangan khawatir angkat tangan. Oke, 1, 2, 3, oke. Yang bercerita pada orang gereja, angkat tangan. Puji Tuhan, gak ada. Dengan keluarga ada tadi sedikit yang angkat tangan.
Dengan teman, gak ada yang angkat tangan juga. Lalu Anda cerita pada siapa? Yang gak angkat tangan itu cerita pada siapa? Cerita pada rumput yang bergoyang? Iya, gitu. Oh, saya cerita pada Tuhan, Pak Pendeta. Oke. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, di dalam pengalaman saya ketika saya bertanya pada ini, pada jemaat di gereja, gereja bukanlah pilihan utama. Saya nggak tahu kenapa teman di gereja tidak menjadi tempat yang pertama. Oh, tapi berbahagia berarti ya, konseling di gereja ini sepi berarti ya. Oh, nggak perlu ada yang cerita gereja. Ya Pak Pendeta, soalnya kalau cerita di gereja, saya baru cerita pagi hari, malam hari sudah keluar di TV. Katanya tembok ini punya telinga. Makanya tidak nyaman, Bapak Ibu dan Saudara. Bapak Ibu dan Saudara, coba tanyakan anak-anak Anda. Anak-anak Anda juga akan tidak memilih bercerita bagi orang gereja. Bahkan mereka lebih banyak bercerita pada temannya. Anggota keluarga, belum tentu. Soalnya kalau saya cerita sama orang tua, saya baru satu kata, orang tua satu paragraf. Yang ada bukan didengar. Bapak Ibu dan Saudara, saya lalu berpikir apakah kita bicara tentang persekutuan adalah sesuatu yang penting. Toh kita tidak memperlakukan persekutuan ini menjadi sesuatu yang penting. Ketika Anda punya persoalan, Anda tidak mencari orang di gereja. Anda tidak merasa bahwa mereka adalah teman seperjalanan Anda. Anda tidak pernah merasa bahwa hidupku kayaknya kurang tanpamu. Bapak Ibu dan Saudara, ini sebuah realita di dalam kehidupan bergereja. Belum lagi kalau bicara soal bersekutu di dalam gereja, ada begitu banyak persoalan. Bapak Ibu dan Saudara, tentu kalau saya menurut keyakinan saya, kalau kata Panji begitu ya, menurut keyakinan saya, kalau berbicara tentang gereja, kok ya rumit. GKI bagi saya bicara soal keragaman suku, budaya, dan yang lain-lain tentu sudahlah, sudah selesai. Kami bisa duduk bersama-sama, mulai dari kulit. Bapak Ibu dan Saudara, nama saya Huta Barat, berarti orang Jawa ya, Bapak Ibu dan Saudara. Enggak gitu ya, enggak. Bapak Ibu dan Saudara, di gereja asal saya di GKI Kafling Polri, saya sejak remaja saya dipanggil Koko. Saya biasa. Saya tidak aneh. Maka saya berkeyakinan bahwa bicara tentang keragaman suku dan yang lain itu adalah sesuatu yang selesai. Kita tidak ada masalah di sana. Tetapi saya, Bapak Ibu dan Saudara, saya hanya mengambil satu aspek. Di dalam kehidupan kita ini ada yang menjadi persoalan dan itu memunculkan konflik. Bapak Ibu dan Saudara, saya membaca buku yang dituliskan Edward de Bono yang berjudul How to Have a Beautiful Mind. Dia mengatakan begini, ada salah satu persoalan yang dihadapi oleh banyak orang, yaitu bicara tentang komunikasi. Karena apa? Karena di dalam komunikasi biasanya ada orang yang terjebak di dalam pertarungan ego. Pertarungan kehendak pribadi. Ada kebutuhan, dia mengatakan gini, ada kebutuhan setiap orang untuk tampil benar.
Maka kalau Bapak Ibu dan Saudara berargumen gitu ya, pokoknya begini. Nah itu orang yang memang memunculkan egonya. Enggak mau tahu dengan yang lain. Makanya kalau ada ide yang baru kemudian tidak diterima, mutung, mundur dari gereja, mundur dari persekutuan. Karena ada apa? Ada kebutuhan di dalam diri manusia untuk tampil benar. Saya berpikir ini baik, saya berpikir inilah yang harusnya dilakukan. Ternyata itulah yang menjadi sumber konflik di dalam kehidupan persekutuan. Di dalam diri kita ternyata berbicara soal pola pikir, cara berpikir itu sangat menjadi sesuatu yang menjadi tantangan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dan Saudara, bukankah di dalam keluarga, di dalam komunikasi kita gitu ya, bagaimana kita berkomunikasi dengan anggota keluarga kita? Apakah kita mengatakan sebagai orang tua, hai anak, engkau dengar apa kata orang tuamu? Aku orang tuamu, engkau yang harus dengar. Ada pertarungan ego di sana. Ada kebutuhan untuk tampil benar. Itu hanya bicara tentang keluarga yang skopnya kecil. Makanya Bapak Ibu dan Saudara, ada begitu banyak orang ketika dikoreksi maka sakit hati. Padahal kalau mau direnungkan sebenarnya memang salah. Tetapi pada dirinya orang tidak siap untuk terlihat keliru. Orang membutuhkan apa yang namanya kebenaran itu. Maka orang berusaha menampilkan itu. Menerjemahkan apa yang ia pikirkan, segala sesuatunya untuk tampil benar. Bapak Ibu dan Saudara, ada persoalan yang dihadapi jemaat di Korintus. Paulus mencoba mengingatkan mereka. Bapak Ibu dan Saudara, kadang saya berpikir gitu ya, ternyata persoalan gereja sudah terjadi sejak dulu. Persoalan tantangan yang dihadapi oleh gereja sudah dimulai sejak dulu, zaman para rasul. Segala sesuatunya, bahkan Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita renungkan apa yang terjadi dalam konteks jemaat di Korintus, mereka bukan punya persoalan terhadap orang lain di luar mereka. Bahkan LAI memberikan judul di sana, perpecahan dalam jemaat. Ini sama-sama orang yang mengaku pengikut Kristus, orang yang mengaku saleh, orang yang mengaku bahwa mereka tahu firman Tuhan. Tetapi nyatanya mereka berseteru. Mereka pecah. Mereka merasa diri mereka benar. Di sana dikatakan ada 4 golongan yang disebutkan Bapak Ibu dan Saudara. Di sana disebutkan Paulus, golongan Apolos, Kefas, bahkan ada yang dituliskan golongan Kristus. Bapak Ibu dan Saudara, kita kemudian aneh. Kok golongan Kristus juga ikut dikoreksi oleh Paulus? Ada apa rupanya? Bapak Ibu dan Saudara, golongan Kristus itu sebenarnya orang-orang yang murid-murid ke-12 murid Yesus yang menjalankan ajaran Kristus itu. Ya, pada awalnya mereka setia pada apa yang diajarkan. Tetapi kemudian mereka berubah menjadi orang yang fanatik. Mereka merasa diri mereka benar, bahwa kemudian akhirnya mereka berkonflik dengan golongan yang lain. Golongan-golongan yang lain, bahkan ada golongan yang bagaimana praksis, bagaimana menerapkan hukum Taurat adalah sesuatu yang penting. Saya pikir ini bukan orang-orang yang sebenarnya tidak tahu firman Tuhan. Mereka adalah orang yang bergelut dengan firman Tuhan dan mengerti apa yang diajarkan. Tetapi nyatanya mereka adalah golongan orang-orang
yang keliru dalam fokus mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya mau mengatakan bahwa ternyata tantangan itu tidak melulu datang dari luar gereja. Tantangan itu bisa datang dari kita semua. Yang kita sebut kita adalah gereja, yang kita sebut adalah pengikut Kristus. Tantangan itu, sumber konflik itu bisa muncul dari setiap kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, cobalah renungkan. Bapak, Ibu, dan Saudara, pasti saya yakin jemaat GKI Klaten rajin baca Alkitab kan setiap hari ya? Yalah, pasti ya, rajin ya. Pertanyaan saya buat Anda, sudahkah Anda melakukan firman Tuhan itu? Saya uji satu kali lagi. Saya tanya, minggu lalu khotbahnya tentang apa? Ada yang ingat? Minggu lalu, entah hari Sabtu, entah hari Minggu, tahu khotbahnya apa? Enggak tahu. Jadi saya, menurut keyakinan saya, khotbah saya juga pasti akan dilupakan minggu depan. Ya udahlah. Bapak, Ibu, dan Saudara, bukankah kita mengerti firman Tuhan dan begitu banyak hal yang kita ketahui tentang firman Tuhan begitu banyak. Tetapi persoalannya seberapa banyak kemudian yang mempengaruhi cara berpikir kita. Seberapa banyak yang kemudian mempengaruhi perbuatan kita. Seberapa banyak yang kita terima itu. Apakah itu semua berdampak di dalam kehidupan kita? Bapak, Ibu, dan Saudara, itulah menariknya berbicara tentang persekutuan. Itulah menariknya berbicara tentang Kristus. Paulus mengingatkan jemaat di Korintus. Dengan sederhananya kemudian saya mau mengatakan, hei kalian semua, kembalikan fokus kalian hanya kepada Kristus. Ketika golongan-golongan itu bangga pada pemimpin mereka, ketika mereka bangga pada apa yang mereka hidupi, tetapi mereka lupa bahwa sejatinya mereka adalah tubuh Kristus itu sendiri. Mereka adalah orang-orang yang sejatinya terhisap di dalam keselamatan Kristus itu sendiri, yang mestinya tidak hanya memikirkan diri mereka sendiri, tidak memikirkan dan mementingkan untuk tampak benar di hadapan orang lain. Tentu berusaha untuk menjadi pribadi yang benar adalah upaya yang kita lakukan, proses yang terus kita kerjakan. Tetapi kita tidak bisa mengatakan bahwa diri kita lebih baik ketimbang orang lain. Begitu pula GKI juga menyadari, Bapak, Ibu, dan Saudara. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau tadi saya memperhatikan Anda gitu ya, saya senang kalau misalnya ibadah di luar hari Minggu atau ibadah-ibadah khusus, nuansanya nuansa kaum muda gitu ya, disebutnya nuansa muda, di mana boleh bertepuk tangan. Atau besok, hari Minggu besok boleh tepuk tangan enggak? Ada tepuk tangan enggak? Oh enggak, bingung jawabnya antara enggak. Kebaktian ini dikhususkan boleh berekspresi tepuk tangan. Tetapi seringkali gitu, orang GKI mah kalau tepuk tangan fals. Kalau mau merdu ya ke GBI, semangat tepuk tangan, beneran tepuk tangan. Tapi saya tetap apresiasi untuk gereja yang mau melakukan dan mengekspresikan itu. Dan tidak mengkotak-kotakan bahwa kalau gereja yang seberang sana itu boleh tepuk tangan. Bapak, Ibu, dan Saudara, beberapa minggu yang lalu saya mengajak jemaat di tempat saya untuk di dalam kebaktian umum hari Minggu kita bertepuk tangan.
Ibu saya biasa mengikuti live streaming. Lalu dia ngechat saya, wah GKI boleh tepuk tangan. Bapak Ibu dan Saudara, soalnya ibu saya itu orang Pantai Kosta. Bingung kan? Anaknya pendeta GKI. Kami memilih jalan kami masing-masing. Kami berdamai dengan semua itu Bapak Ibu dan Saudara. Saya dipanggil Tuhan, saya keluar dari gereja yang dulu ketika waktu masih kecil gitu ya. Ketika saya dan orang tua saya bergereja, kebetulan saya keluar dari sana untuk sekolah minggu di GKI. Maka itulah kemudian saya jadi pendeta GKI. Dari kecil saya sudah di GKI. Kalau di belah dada saya ada logo GKI di dalamnya. Itulah keragaman. Tetapi seringkali kita mengkotak-kotakan bahwa kalau yang di sana boleh tepuk tangan, gereja di sini nggak boleh tepuk tangan. Seringkali gereja berpikir dan merasa bahwa perlu mengkotak-kotakan ekspresi ibadah. Kadang-kadang seperti itu. Bukankah Daud saja menari-nari untuk memuji Tuhan dan segala sesuatunya? Walaupun katanya orang GKI janggal kalau mau menari di dalam ibadah gitu ya. Tetapi seringkali mungkin kita mengkotak-kotakan segala sesuatunya. Kita berpikir bahkan, saya mau mengatakan bahwa harusnya GKI tidak merasa dirinya lebih baik juga ketimbang orang lain. Gereja yang lain tentu kita pahami menjadi tubuh Kristus. Kita berjalan bersama-sama dengan mereka untuk menyaksikan Kristus di dalam kehidupan ini. Maka hari ini kita juga belajar bagaimana kita dipanggil untuk berkolaborasi, bekerja sama. Bagaimana kita bisa bekerja sama kalau cara berpikir kita tidak meruntuhkan ego kita. Kalau kita masih mengejar untuk tampak menjadi lebih benar ketimbang orang lain. Maka Bapak Ibu dan Saudara, dengan sederhana saya mau mengajak kita untuk belajar. Kita menjadi orang-orang yang rendah hati. Bagaimana caranya? Mari kita kembali fokus kita kepada Kristus. Dunia ini mungkin bisa saja berpusat pada apa yang dicapai. Mungkin dunia membanggakan apa yang dilakukan oleh para pemimpinnya. Mungkin dunia ini mengajarkan bahwa mengedepankan setiap apa yang sudah dikerjakan. Dan dunia ini memperlihatkan bahwa seolah-olah dirinya lebih hebat ketimbang orang lain. Maka Bapak Ibu dan Saudara, mari kita kembali berfokus pada Kristus. Bukankah Kristus satu-satunya pusat dalam kehidupan gereja? Saya selalu mengatakan pada anak muda, saya mengatakan begini, rekan-rekan muda, saya mau mengatakan bahwa komunitas gereja jauh lebih baik ketimbang komunitas di luar sana. Kenapa? Karena di dalam gereja orang terus berproses menjadi lebih baik. Dasarnya apa? Kristus. Ketika engkau menemukan orang yang menyebalkan, maka engkau akan mengatakan, ya sudahlah, ampuni dia. Bahkan saya meyakini seseorang akan bisa menjadi orang sabar karena ia berjumpa dengan orang yang menyebalkan. Kesabaran Anda akan diuji. Kesabaran Anda akan diproses di dalam persekutuan bersama. Itu semua apa? Itu karena setiap orang di dalam gereja, di dalam tubuh Kristus ini memiliki dan mengarahkan pikirannya hanya kepada Kristus. Bukan kepentingan dirinya sendiri, bukan merasa dirinya benar. Di sanalah kerjasama itu bisa dilakukan.
Kalau bicara tentang spiritualitas konvivial, saya mau menyederhanakan. Spiritualitas adalah daya yang berasal dari Tuhan itu, untuk dimana kita mampu memahami dan mengenal Tuhan. Maka di dalam spiritualitas itulah kita bertumbuh di dalam persekutuan yang kita bangun. Mulailah dengan melekatkan fokus kita hanya kepada Kristus. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang memang mengalami keselamatan Tuhan itu. Bukankah firman Tuhan mengatakan bahwa ketika dunia memandang peristiwa salib adalah kebodohan, tetapi sejatinya peristiwa salib itu adalah kekuatan Allah itu sendiri. Kita mungkin akan berproses di dalam persekutuan dengan seluruh dinamika dan persoalan. Tetapi ketika kita berfokus hanya kepada Tuhan, sumber kekuatan itu Tuhan berikan kepada setiap kita. Agar kita mampu bekerja sama, kita mampu memiliki spirit yang sama, untuk kita bisa seia sekata, sepikiran, dan kita mampu bersatu. Tuhan menolong kita. Amin.